Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvina Sandriafiari dengan nomor WP 2010862031. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang waspadailah gizi buruk pada balita guna untuk memenuhi tugas public speaking yang diberikan oleh Bu Revi Marta. Nah, kekurangan gizi pada usia balita dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, menurunnya kecerdasan, bahkan dapat menjadi penyebab kematian. Meningkatnya risiko kematian pada anak akibat kurang gizi ini dikarenakan secara signifikan gizi kurang berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit infeksi seperti infeksi pernafasan akut dan diare. Lalu, mengenai persebaran gizi buruk di Indonesia yang berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Indonesia, pada tahun 2004, kasus gizi kurang atau gizi buruk sebanyak 5,1 juta. Kemudian, pada tahun 2005 turun menjadi 4,42 juta. Kemudian, tahun 2006 turun lagi menjadi 4,2 juta. Dan pada tahun 2007 turun lagi menjadi 4,1 juta. Selanjutnya, gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah standar rata-rata. Status gizi buruk dibagi menjadi 3 bagian, yakni gizi buruk karena kekurangan protein atau disebut kwashiorkor, kemudian gizi buruk karena kekurangan karbohidrat atau kalori yang disebut marasmus, dan gizi buruk karena kekurangan kedua-duanya. Gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak di usia di bawah 5 tahun dengan tanda membusungnya perut atau busung lapar. Gizi buruk dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, juga kecerdasan anak. Pada tingkat yang lebih parah, jika dikombinasikan dengan perawatan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan munculnya penyakit lain, gizi buruk dapat menyebabkan kematian. Lalu apa saja penyebab dari gizi buruk ini? Menurut UNICEF menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya gizi kurang pada balita yaitu yang pertama penyebab secara langsung, yaitu makanan tidak seimbang untuk anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Anak yang mendapat makanan yang cukup tapi diserang diare atau infeksi, nafsu makan menurun, akhirnya dapat menderita gizi buruk atau gizi kurang. Sebaliknya, anak yang makan tidak cukup baik dan daya tahan tubuh melemah, mudah diserang infeksi. Yang kedua, penyebab secara tidak langsung. Yang pertama, ketahanan pangan dalam keluarga adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan makan untuk seluruh anggota keluarga, baik dalam jumlah banyak maupun dalam komposisi zat gizinya. Kedua, pola pengasuhan anak berupa perilaku sang ibu atau pengasuh lain dalam hal memberikan makan, merawat, kebersihan, memberi kasih sayang, dan sebagainya. Semuanya berhubungan dengan kesehatan ibu secara fisik dan mental, status gizi, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, adat kebiasaan, dan pola asuh sang ibu. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi, penimbangan anak, pendidikan dan kesehatan gizi, serta pelayanan posyandu, puskesmas, praktik bidan, dokter, dan rumah sakit. Lalu, kondisi buruk pada anak mungkin tidak langsung terlihat, namun seiring waktu terdapat gejala-gejalanya seperti pertumbuhan melambat, meliputi berat badan dan tinggi badan anak. Kondisi ini dikenal dengan istilah stunting. Kemudian perut membesar, pucat dan kurus akibat kurang nafsu makan, tubuh merasa lelah, lesu, dan selalu gelisah. Kemudian rambut tampak kering dan mudah rontok. Lalu, adanya perubahan warna kulit, bersisik dan bercak putih. Pipi dan mata terlihat lebih cekung, rentan terinfeksi karena sistem imunitas menurun, dan anemia akibat kekurangan nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin B kompleks. Nah, jika anak mengalami tanda-tanda awal gizi buruk seperti uraian di atas, segeralah periksakan ke dokter. Lalu, bagaimanakah pencegahan gizi buruk yang harus dilakukan? Nah, untuk pencegahan gizi buruk dapat dimulai dengan cara-cara seperti memaksimalkan pemberian ASI eksklusif,
Kemudian orang tua, khususnya ibu, harus terampil menyesuaikan menu MPASI bagi anak yang sudah tidak bergantung pada ASI, lalu mencari tahu penyebab dan gejala awal gizi buruk, dan meningkatkan pemahaman tentang asupan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi si anak. Lalu rutin memeriksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, terutama mengukur tinggi dan berat badan anak. Dan terakhir, jika memungkinkan, sediakan pula makanan tambahan dan suplemen gizi agar tumbuh kembang anak semakin optimal. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada informasi yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.